Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin bersama Trisna Group Mengaji yang membahas buku Fikih ASN dan Karyawan. Dan insya Allah di pertemuan kali ini tema yang akan kita angkat adalah penipuan ketika melamar kerja. Bagi Bapak Ibu yang memiliki bukunya bisa dibuka mulai halaman 103. Sebagai pengantar bahwa kita memahami semua praktek penipuan dalam agama Islam, hukumnya tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan tertentu, terutama adalah ketika ada maslahat besar bagi umat. Seperti misalnya ketika berperang. Nabi SAW bahkan mengatakan, Al-harbu khida. Inti dari perang adalah pintar menipu. Maka siapa yang lebih pintar menipu, alias dia punya strategi-strategi bagus sampai menipu lawan, itu berpeluang untuk menang daripada yang kurang pintar dalam menipu. Namun menipu dalam kondisi aman, hukumnya tidak diperbolehkan. Menipu dalam kondisi aman hukumnya tidak diperbolehkan. Sehingga di sini ada rincian hukum berkaitan dengan menipu ya. Yang pertama, menipu ketika perang. Menipu saat perang ini hukumnya boleh ya. Dan memang yang namanya perang itu isinya penipuan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Al-harbu khida'un. Al-harbu khida'. Yang namanya perang itu ya isinya penipuan. Kemudian ada kondisi yang kedua. Menipu untuk membalas penipuan. Untuk membalas penipuan. Ini hukumnya diperbolehkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara balasan yang diberikan kepada penipu adalah membalas penipuannya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Padahal hakikatnya mereka tidak menipu kecuali diri mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah dan Allah membalas penipuan mereka. Karena itu salah satu di antara balasan yang diberikan kepada orang yang menipu, Allah Subhanahu wa taala menipu mereka. Wa huwa khadi'uhum. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu menipu Allah dan Allah membalas penipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau mereka salat, mereka malas-malasan dan bersikap riya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Saya zoomnya masuk tadi Pak. Kemudian yang ketiga adalah menipu dalam kondisi aman. Menipu dalam kondisi aman. Menipu dalam kondisi aman tanpa sebab. Nah, ini hukumnya termasuk dosa besar. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan masalah penipuan. Maka ada dua hal yang perlu dibedakan. Anda bedakan dua hal ini. Yang pertama adalah praktek dosa, dan yang kedua adalah konsekuensi dari praktek dosa, konsekuensi dari praktek penipuan. Ada dua hal yang perlu dibedakan, ada praktek penipuan dan ada konsekuensi dari praktek penipuan. Dan dalam pembahasan berkaitan dengan fikih ASN dan karyawan, nanti kita juga akan membahas bagian ini, konsekuensi dari praktek penipuan. Sehingga kalau kita tadi sudah membahas menipu dalam kondisi aman tanpa sebab adalah dosa besar, selanjutnya kita akan bahas terus konsekuensinya apa. Apakah kalau sudah terlanjur bekerja di situ karena diterima dengan ijazah menipu, kita mendapatkan pendapatan yang haram, gajinya haram atau bagaimana? Insya Allah nanti sekarang kita akan lihat. Ada beberapa kecurangan ketika seseorang melamar kerja. Di antaranya adalah kecurangan dalam masalah pendaftaran. Yang saya maksud curang di sini adalah semua kegiatan melamar diiringi dengan bentuk penipuan. Semua kegiatan melamar kerja
diiringi dengan bentuk penipuan. Kita sepakat bahwa penipuan dalam kondisi di luar perang termasuk perbuatan dosa dan tercela. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man ghasya falaysa." Barang siapa yang menipu, maka dia bukan bagian dariku. Al-Khattabi menjelaskan bukan bagian dariku artinya tidak berada di atas ajaranku. Karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkan untuk berbuat seperti itu. Dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan sikap tabri'ah. Tabri'ah artinya berlepas diri, artinya beliau tidak ikut campur. Yang ini menunjukkan bahwa tindakan menipu adalah dosa besar. Ini beberapa contoh ya, yang nanti insya Allah akan kita bahas. Menggunakan ijazah palsu, curang atau nyontek ketika ujian, kemudian menggunakan jasa orang lain ketika ujian, termasuk menggunakan nilai palsu, dan seterusnya. Ada yang dia menggunakan nilai palsu untuk persyaratan, dan ada yang menggunakan nilai palsu untuk persyaratan tertentu. Kemarin ada salah satu karyawan yang menyampaikan, bukan di Trisna ya, saya ketika mendaftar harus melampirkan hasil TOEFL. Nah, ketika dia melampirkan hasil TOEFL, ternyata di situ tidak real. Karena pada waktu tes TOEFL itu dia entah ada kerjasama atau bagaimana. Baik, namun sebelumnya kita akan melihat terkait hukum menipu saat melamar kerja dan bagaimana Islam memandang bentuk penipu. Ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa bertindak curang merupakan dosa besar. Masuk curang ketika melamar kerja. Kita akan bacakan ini dulu agar bagi kaum muslimin masuk penipu. Yang pertama, curang termasuk persaksian palsu yang merupakan dosa besar. Nabi SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair." Maukah kutunjukkan kepada kalian daftar dosa-dosa besar? Beliau ulang sebanyak 3 kali. Lalu beliau SAW bersabda, "Al-isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatuz zur au qauluz zur." Bentuk dosa besar itu adalah berbuat syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan persaksian palsu atau ucapan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga semua bentuk persaksian palsu dalam Islam adalah dosa besar. Disebut oleh Nabi SAW dengan daftar al-kabair. Dalam deretan syirik, kemudian durhaka kepada orang. Dan dengan menggunakan dalalatul iqtiran. Dalalatul iqtiran itu pendekatan kalimat kanan kirinya. Ada istilah dalalah iqtiran, zoomnya putus. Ada istilah dalalatul iqtiran. Apa itu dalalatul iqtiran? Dalalatul iqtiran adalah pendekatan yang semisal dalam satu kalimat. Misalnya begini. Di sini disebutkan ada syirik, ada durhaka kepada kedua orang tua. Lalu setelah itu disebutkan persaksian palsu. Berarti menunjukkan bahwa persaksian palsu adalah deretan dosa yang besar karena digandengkan dengan syirik dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, meskipun secara hukum berbeda ya. Kalau syirik menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, sedangkan durhaka kepada kedua orang tua dan persaksian palsu tidak sampai keluar dari Islam. Hanya saja ketika dia digandengkan dengan kesyirikan, salah satu di antara bukti kalau itu adalah dosa yang berbahaya. Yang kedua, curang akan mengantarkan ke neraka. Curang mengantarkan ke neraka. Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar." Hati-hatilah dengan kedustaan. Karena kedustaan itu mengantarkan kepada kecurangan. Dan sikap curang itu akan mengantarkan ke neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzib wa yataharral kadhib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzab. Dan ada sebagian orang yang dia terus berdusta dan lebih suka memilih untuk berdusta sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai kadzdzab, sebagai pendusta. Sebagian di antara masyarakat kita punya tradisi dan budaya seperti itu. Bahkan itu menjadi budaya lingkungan kerjanya. Bukan cuman pelaku 1-2 orang oknum, tapi hampir semua. Sehingga kalau hampir semuanya sudah jadi sistem, jadi budaya. Kita selalu mohon kepada Allah Ta'ala, layak untuk selalu berdoa kepada Allah. Semoga Allah memperbaiki lingkungan kerja di masyarakat kita, baik di instansi pemerintah maupun di instansi swasta, agar bersih dari yang seperti kwitansi palsu, kwitansi kosong, perjalanan dinas palsu, atau ada acara-acara yang sebenarnya tidak dilaksanakan, tapi dianggarkan, anggaran-anggaran yang dipelesetkan. Semua itu cukup banyak. Dan sampai itu jadi sistem. Sehingga kalau orang disuruh untuk membuat laporan persis sebagaimana real yang ada, itu hampir tidak kita jumpa. Sangat sulit. Memang kalau kita tidak terlibat di dalamnya, santai saja. Namun dalam kenyataannya, terkadang tetap aja kecipratan. Banyak para pengusaha ketika dia mendapatkan klien atau konsumen dari instansi-instansi tertentu,
permintaannya harus ada kayak gini. Pak, kami mintanya harus kwitansi kosong. Atau Bapak harus tulis sekian. Dan nanti kami dapat fee sekian. Subhanallah. Sampai kapan itu akan kalau nggak kayak gini nanti kita kekurangan dana. Ada dana taktis, ada dana ini, ada dana ini. Tapi dengan cara penipuan. Sehingga misalnya perjalanan dinas fiktif atau kegiatan fiktif. Namun ada anggaran. Salah satu di antara yang pernah sampai ke saya. Ya. Jadi di sebuah instansi ada program pemberian sembako kepada seluruh karyawan. Lalu dianggarkan dan disetujui. Ini program pemberian sembako karena mau lebaran. Disetujui. Ada program. Putus suaranya. Nah, ketika disetujui, ada anggaran tuh dari negara. Tapi yang sangat aneh, instansi ini minta pengusaha di sekitarnya. Minta pengusaha A, pengusaha B, tolong dong kasih bingkisan lebaran sekian. Ini ada sekian perusahaan, kamu harus nyumbang sekian. Nembak, nyumbang sekian. Sudah, perusahaan itu nyumbang untuk pengadaan sembako tadi. Sementara dana yang sudah disiapkan dari anggaran instansi tersebut untuk kebutuhan sembako karyawan tetap turun. Terus gimana? Masuk ke wallahu a'lam. Sampai sehingga ada sebagian orang yang yataharral kadzib, yang dia lebih memilih untuk ngapusi, lebih memilih untuk nipu. Maka kalau dia bicara senangnya bohong. Hatta yuktaba indallahi kadzab, sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Kalau sudah dicatat di sisi Allah sebagai pendusta, maka ini jadi sifat. Jika sudah dicatat di sisi Allah sebagai pendusta, maka menjadi sehingga ada perbuatan yang awalnya bukan sifat. Namun perbuatan ini dirutinkan. Ketika perbuatan ini dirutinkan, akhirnya menjadi sifat. Dan ini sangat berbahaya. Tentu Anda tidak akan ingin disebut sebagai pembohong. Tidak ada satupun orang yang ingin disebut sebagai pendusta. Tapi ketika dia merutinkan praktek kedustaan, praktek kebohongan, maka lambat laun apa yang dia rutinkan itu akan menjadi sifat bagi. Nabi SAW mengatakan, hatta yuktaba indallah kadzab. Karena dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Kalau sudah dicatat di sisi Allah, berarti dia sudah dikunci untuk jadi pendusta. Kalau sudah kayak gitu, untuk menghindarinya susah. Maka di banyak tempat dia akan dusta. Di lingkungan kerja dia berdusta, di lingkungan masyarakatnya dia berdusta, di keluarganya dia berdusta, di masjid dia berdusta. Karena dia sudah dicatat sebagai pendusta. Ini dan kebiasaan buruk dengan adanya perjalanan dinas palsu, kwitansi kosong, aneka penipuan dalam dunia kerja, segera dihentikan. Jangan dipertahankan. Sebab kedustaan menuntut kedustaan. Fa innal kadziba yahdi fujur. Sesungguhnya kedustaan akan mengantarkan kepada tindakan penipu. Selanjutnya, curang termasuk perbuatan ghish, menipu yang bukan ajaran Nabi SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu umat Islam, maka dia bukan bagian dari kami. Mengingat curang termasuk di antara dosa besar, maka kewajiban yang harus dilakukan para pelaku kecurangan adalah bertaubat kepada Allah. Jangan kau anggap itu hal yang biasa. Dan kalau sudah bertaubat, berarti betul-betul menyesali dan merasa malu untuk menunjukkan prestasi pekerjaannya meskipun memiliki status sosial. Menyesal dan bertekad untuk tidak mengulang. Tapi Pak, saya berada dalam sistem itu. Saya nggak bisa kemudian menghindarinya. Saya nggak bisa untuk meninggalkan. Kalaupun demikian, Anda nggak bisa untuk meninggalkannya. Berarti Anda berada di lingkungan yang berbahaya. Pilihannya adalah Anda harus meninggalkan lingkungan itu. Meskipun itu lingkungan kerja, berarti resign dong, itu konsekuensinya. Atau pilihan yang kedua, Anda ajak teman-teman Anda untuk mengubah lingkungan. Jangan ikut larut terlibat di dalam. Saya nggak bisa menghindari, kalau nggak kayak gini nanti saya dikucilkan. Kalau nggak seperti ini saya nggak punya teman. Itulah konsekuensinya. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, Diya'ul alim ayyakuna bila ikhwan. Orang yang berilmu, yang dia sudah punya tekad untuk mengamalkan ilmunya, konsekuensinya adalah nanti dia akan disia-siakan di mana dia nggak punya teman. Karena dia berusaha untuk komitmen jaga agar dia jujur. Tapi karena sendirian, ya akhirnya dia nggak punya teman. Sungguh aneh ketika ada orang yang merasa bangga dengan pekerjaannya atau status sosialnya, padahal pekerjaan yang dia dapatkan diawali dengan cara yang curang, atau saat melamar curang, terus dia jadi manajer atau jadi direktur, terus dengan bangganya pamer-pamerin. Padahal dulu menipunya, dulu waktu melamar dia. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita semua. Baik. Nah, tadi ada banyak sekali daftar ya bentuk penipuannya yang insya Allah nanti kita akan bahas. Namun sebelumnya akan kita kaji terlebih dahulu konsekuensi curang ketika melamar kerja. Makanya tadi sudah kita kasih pengantar ya. Bedakan antara praktek dosa dan konsekuensi dari praktek penipuan. Kita praktek dosa menipu dan konsekuensi dari praktek penipuan. Sekarang coba kita lihat.
Konsekuensi curang ketika melamar kerja. Ada banyak konsekuensi karena pelanggaran ini. Di antaranya, apakah yang dia harus resign dari pekerjaannya? Apakah dia harus resign dari pekerjaannya? Yang kedua, bagaimana dengan status gajinya? Yang ketiga, bolehkah menerima promosi jabatan? Tiga ini insya Allah yang akan. Jika kita perhatikan beberapa fatwa ulama terkait tindakan curang ketika melamar kerja, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam hal ini ada dua rincian. Yang pertama, tindakan curang itu berkaitan dengan syarat utama kerja. Yang kedua, coba kita lihat yang kedua ya. Tindakan curang itu berarti yang kedua adalah tidak berkaitan dengan syarat utama kerja. Yang kedua, tindakan curang itu tidak berkaitan dengan syarat utama kerja. Jadi ada curang yang berkaitan dengan syarat utama melamar kerja, dan ada curang yang tidak berkaitan dengan syarat utama melamar kerja. Misalnya sebatas pelengkap, syarat pelengkap. Pak, ini harus ada surat keterangan dari dokter spesialis penyakit dalam. Kalau Bapak tidak punya masalah dengan penyakit dalam. Mungkin ada sebagian orang karena dia merasa nggak sanggup, terus beli surat itu dengan harga yang lebih murah tanpa harus ada pemeriksaan. Karena dia yakin saya juga sehat walafiat, atau misalnya pemeriksaan organ reproduksi, apakah normal atau tidak. Dan Anda yakin Anda normal, bahkan Anda sudah punya anak. Orang kalau sudah punya anak itu bukti kalau reproduksinya normal. Sehingga ketika suasananya, kondisinya semuanya normal, lalu mahal, nembak. Nah ini mungkin syarat yang tidak ada hubungannya dengan bagian. Baik, sekarang kita akan lihat terlebih dahulu syarat berkaitan dengan atau curang berkaitan dengan syarat utama kerja. Misalnya pihak perusahaan mensyaratkan bahwa karyawan yang diterima harus lulusan teknik komputer dan memiliki ijazah teknik komputer karena ini untuk kepentingan akreditasi misalnya ya. Maka jika ada karyawan yang diterima sementara dia bukan lulusan teknik komputer, sementara ijazah yang dia miliki adalah hasil membeli, maka dia harus wajib melapor ke pihak HRD untuk diberikan keputusan apakah dia dipertahankan ataukah dirumahkan. Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah mendapatkan pertanyaan tentang kasus ini. Ada orang yang ijazahnya palsu namun dia memiliki kemampuan dalam bekerja. Apa yang harus dilakukan? Beliau mengatakan, "Tab'an asy-syirkah la ilaqata laha bil jami'ah fa tuqsadu annahu yakhruju minal amal." Tentu perusahaan ini tidak memiliki kaitan dengan pihak universitas. Menurut Anda, orang tersebut harus keluar dari tempat kerja atau tidak? Kemudian Asy-Syaikh mengatakan, "Yakhruju minal amal idza kana 'indahu isti'dadun al-an ay yuqaddima ikhtibar fil mawad aw idza kanat asy-syarikatu la yahimuha ay yakuna jami'iyan aw ghairi jami'in fala budda ay yakhtabira fi tabi'atil amal." Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan ada beberapa pilihan. Yang pertama, dia keluar dari kerja, keluar dari tempat kerja. Daripada saya jadi beban kayak gini, sudahlah saya keluar aja. Ada au idza kana 'indahu istidadun al-an ay yuqaddima ikhtibarun fil mawad, atau yang pilihan yang kedua, jika saat ini orang tersebut memiliki kesiapan, hendaknya dia mengajukan diri kepada perusahaan agar dilakukan tes ulang terkait mata kuliah yang sangat berhubungan dengan dunia kerja yang digeluti saat ini. Atau jika perusahaan tidak mempermasalahkan apakah dia sarjana atau bukan sarjana, maka orang tersebut hendaknya dites ulang tentu kemampuannya bekerja di bidang itu untuk menentukan ya. Dites ulang di sini bukan tentu, ini untuk memastikan kemampuan bekerjanya di bidang itu. Lalu penanya menyampaikan, hum mushtarituna fil wazifati aslan ayakuna jami'iyan. Perusahaan mensyaratkan kepada para karyawannya dia harus lulusan kampus dan punya sertifikat atau ijazah ilmu komputer. Kata Syekh, maknahu syarton, berarti di situ ada dua syarat. Pertama, dia harus berasal dari kampus, lulusan kampus. Yang kedua, dia punya keahlian dalam bidang komputer. Maka dia harus mengambil syahadah, ya, harus mengambil ijazah kampus tersebut. Harus memiliki ijazah kampus. Lalu kata beliau, kemudian pertanyaan disampaikan, jadi si pegawai harus menyampaikan kepada pihak perusahaan bahwasanya dia masuk kerja dengan ijazah palsu, sehingga perusahaan memiliki pilihan antara menerima keadaan orang ini, karena dia saat ini telah menguasai bidang yang dia tangani, atau pegawai tersebut keluar kerja. Dengan kata lain, pegawai tersebut harus menjelaskan kepada tempat dia bekerja bahwa keadaannya demikian. Kata Syekh, na'am, iya, harus seperti itu. Betul. Baik, jadi Anda bisa lihat di sini ya. Apabila kecurangan itu terjadi pada bagian inti, maka pilihannya ada dua. Pertama, dia keluar. Yang kedua, dia jujur. Sampaikan ke pihak HRD
atau ke ownernya atau ke siapa yang ponang, sampaikan jujur, dulu waktu Anda melamar kerja kondisinya kayak gini, ada unsur penipuan. Nah selanjutnya nanti HRD yang akan menentukan bagaimana nasib orang ini di perusahaan. Wallahu a'lam. Sekarang kita lanjutkan. Berikutnya adalah tindakan curang yang tidak berkaitan dengan syarat utama. Misalnya kesehatan atau mungkin termasuk kemampuan berbahasa jika pihak perusahaan tidak menginginkan. Sebagaimana hal ini pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Ada orang yang mendapatkan pekerjaan dengan menggunakan ijazah sekolah. Sementara dulu dia menipu ketika ujian untuk mendapatkan ijazah ini. Namun sekarang dia bisa bekerja dengan sangat bagus dengan mandat dari atasannya. Apakah gajinya halal atau haram? Jawab beliau, la haraja insyaallah. Tidak ada masalah dengan gajinya insyaallah. Dia wajib bertobat kepada Allah dengan penipuan ya, dosa penipuan yang pernah dia lakukan. Wa huwa idza kana qa'iman bil amal kama yanbaghi fala haraja alaihi min jihati kasbihi. Sehingga ketika dia bisa melaksanakan tugasnya dengan benar, maka tidak ada masalah bagi dia min jihati kasbihi, dari sisi pendapatannya. Lakinnahu akhta'a fil ghish sabiq, tapi dia berbuat dosa dengan adanya al-ghish as-sabiq, kecurangan sebelumnya. Wa alaihi taubatu ilallah, dan dia wajib bertaubat kepada Allah min dzalika, dari perbuatan itu. Baik, jadi di sini Syekh bin Baz mengatakan si A dapat ijazah. Beliau menjelaskan kasusnya. Si A dapat ijazah. Si A dapat ijazah ini di salah satu rangkaian ujian tadi ada yang curang sampai akhirnya dia lulus. Sudah. Lalu ijazah ini dipakai tempat kerja, dipakai melamar, diterima dan dia bisa bekerja dengan bagaimana gajinya? Jawab beliau, wala haraja alaihi min jihatil kasb. Tidak ada masalah dari wanita ini dari gajinya, pendapatannya. Kesalahan al-ghish, penipuan, adalah di masa silam dan dia wajib bertobat kepada Allah dari perbuatan itu. Dalam kesempatan yang lain, beliau juga mengatakan tentang status kehalalan gajinya, alaihi taubatu ilallah. Dia punya kewajiban untuk bertobat kepada Allah mimma fa'ala, dari apa yang dia kerjakan, wan nadimu, dan dia juga harus menyesal. Ammal wadhifatus fasahihatun wa ma akhadahu sahihun madama yu'addi al-muhimmah allati asnadat ilai alladhi usnidat ilai wa yaqumu biha walhamdulillah. Jawab beliau, kewajiban orang ini adalah bertobat kepada Allah dari perbuatan yang dia lakukan dan dia harus menyesal. Sementara pekerjaannya sah, wa ma akhadahu sahih, dan gajinya juga sah selama dia menunaikan tugas yang diberikan kepadanya, wa yaqumu biha, dan bisa melaksanakannya dengan baik. Walhamdulillah. Namun seperti yang kita katakan, dia wajib untuk bertobat kepada Allah dari perbuatan buruk ini yang merupakan perbuatan mungkar. Yaitu apa? Menipu. Baik. Dari fatwa kedua ulama di atas, kami menyimpulkan bahwa fatwa Imam Ibnu Utsaimin yang menyarankan untuk melapor ke pihak HRD berlaku ijazah palsu, dan ini dipahami jika keberadaan ijazah itu merupakan syarat utama dari pihak perusahaan. Pokoknya kalau ada ijazah, saya kabul. Kalau tidak ada ijazah, ya mohon. Sementara fatwa Syekh bin Baz yang mempermasalahkan selama yang bersangkutan bisa bekerja dengan maksimal, ini dipahami karena keberadaan izin itu bukan syarat utama bagi perusahaan. Sehingga yang lebih diperhatikan pihak perusahaan adalah kemampuannya dan bukan ijazahnya. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami ya. Jadi prinsipnya begini. Kalau kecurangan itu berkaitan dengan syarat utama saat melamar kerja, maka pilihannya tadi ya, lapor ke HRD atau bagian yang terkait. Pilihan yang kedua, dia resign karena dia menipu ketika dia bekerja. Sehingga disyaratkan harus lulusan teknik elektro misalnya. Dan dia bukan lulusan teknik elektro. Dan dari mana dia punya ijazah? Ternyata beli. Itu penipu. Wallahu a'lam. Selanjutnya, ada beberapa catatan ya. Ini catatan yang penting. Perlu dibedakan antara orang yang berkasus dengan orang yang belum berkasus. Fatwanya Syekh bin Baz dari ulama di atas berkaitan dengan orang yang memiliki kasus pelanggaran di masa silam. Lalu dia ingin menyelesaikan kasus itu. Kemudian para ulama memberikan solusi sebagaimana yang mereka fatwakan. Karena itu fatwa ini tidak boleh dipahami sebagai ajakan untuk berkasus. Sehingga jika ada orang yang menyimpulkan, berarti kita boleh dong menggunakan ijazah palsu untuk daftar kerja. Ini jelas kesimpulan yang salah, karena menggunakan ijazah palsu untuk daftar kerja jelas dilarang dan itu dosa besar. Dan bagi yang belum memiliki kasus tidak boleh secara sengaja melakukan penipuan itu. Paham ya? Jadi begini ya. Tadi ada fatwa Syekh bin Baz. Dalam fatwanya Syekh bin Baz terkait ijazah palsu. Ijazahnya ijazah palsu. Dan perusahaan tidak mensyaratkan ijazah. Tidak mensyaratkan lulusan. Yang penting
kemampuan. Yang lebih penting adalah kemampuan. Kalau misalnya kondisinya seperti ini, yang lebih penting adalah kemampuan. Pokoknya kalau kamu mampu, nanti kamu mau ijazah A, B, C. Kalau kondisi seperti ini, maka diperboleh orang yang sudah terlanjur berada di pekerjaan itu, dan dulu waktu melamar hasil menipu, saya bin Bas minta, nggak perlu keluar, nggak. Karena dia digaji bukan ijazahnya, tapi dia digaji karena kerjanya. Wallahu. Baik, namun ini perlu dipahami untuk yang sudah berkas. Sedangkan orang yang tidak punya kasus, ya nggak boleh. Kan nanti kata saya bin Bas gajinya halal. Yang penting kan nipunya bukan di bagian utama. Ya nggak boleh demikian. Wallahu a'lam. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Amin Nurbait Hafizahullah Ta'ala atas materi yang disampaikan. Kemudian ini ada pertanyaan Ustaz. Si Fulan performannya atau kemampuannya si Fulan berbeda saat interview dengan realitas saat kerja. Contohnya, saat interview Fulan dengan yakin mengatakan mampu mengoperasikan aplikasi A, mampu mengoperasikan aplikasi B, mampu C, dan lain-lain. Tetapi realitas saat sudah bekerja ternyata belum mampu. Apakah ini termasuk penipuan atau curang saat melamar kerja? Dan harta yang didapatkan hukumnya bagaimana? Ya, kalau dia jawab itu karena sebenarnya dia tahu dia nggak mampu, dia jawab itu biar nanti diterima. Berarti kan dia menipu. Betul kamu mampu? Mampu. Padahal saya nggak bisa. Kamu bisa nyetir nggak? Bisa. Padahal aslinya dia nggak bisa. Nah, kalau kemudian orang nggak bisa kok ngomong bisa, berarti apa? Menipu. Maka ini termasuk penipuan. Dan apabila tujuan dia adalah biar keterima kerja, berarti masuk kategori sebagai tindakan curang. Dia curang, jawab seperti itu, biar diterima kerja. Curang seperti ini hukum dosa besar. Selanjutnya ketika dia sudah bekerja, terus bagaimana? Nah itu kembali kepada kerelaan pihak perusahaan. Kalau pihak perusahaan merasa ya saya rugi dengan ini karena kamu harus di training dulu, kemudian masa trainingnya lama dan itu ditanggung semuanya oleh pihak perusahaan, akhirnya diputuskan kamu nggak jadi kami terima. Sah-sah itu haknya perusahaan. Tapi andai kan perusahaan memaafkan, ya udahlah maafin. Nanti paling sebentar lagi dia juga bisa dengan di training. Insya Allah itu lebih baik dan nanti pihak perusahaan semoga mendapatkan pahala dari kebaikannya. Wallahu a'lam. Baik, kemudian Ustadz, jika tadi disebutkan tindakan curang itu termasuk dosa besar dan mengantarkan ke neraka, barangkali ada dalil yang menyebutkan tentang sisaan seseorang yang curang tersebut yang akan ia dapatkan di neraka. Wallahu alam, saya nggak tahu ya. Tapi dengan cukup disebut sebagai dosa besar, Nabi SAW berlepas diri darinya. Awas lo ya, saya nggak ikut campur. Saya berlepas diri darinya. Itu kan hal yang berbahaya. Kemudian disebut sebagai akbarul kabair, daftar dosa-dosa besar. Kemudian juga disebut bukan bagian dari umat Nabi SAW. Faman ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu dia bukan bagian dari golongan. Saya kira itu sudah cukup memberikan ancaman kita akan bahaya menipu. Meskipun kita tidak tahu, terus nanti dosanya di neraka itu kayak gimana. Untuk bisa menghindari dosa, kita tidak harus tahu dosanya di neraka kayak gimana. Apalagi ketika kita ngarang, oh dosanya di neraka kayak gini, hukuman di neraka seperti ini. Nanti dia akan dicambuk, habis dipentung, diinjak-injak. Anda tahu dari mana? Itu kan gaib. Maka sebaiknya cukup sampai informasi yang ada, dan jangan ngarang-ngarang setelahnya. Karena ngarang dalam masalah gaib itu juga dosa besar. Sebab itu bicara atas nama Allah tanpa dalil. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, saya mau bertanya, apakah berbohong ketika ada kompetitor atau orang lain bertanya tentang omset atau bisnis perusahaan kita? Dibolehkan mungkin ya pertanyaannya. Barangkali ada dua hal yang penting untuk kita bedakan ya. Teman-teman barangkali sudah ada yang sudah pernah mengetahui hal ini. Bedakan dua hal ini. Menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai realita. Yang kedua, tidak menyampaikan sesuatu yang sesuai realita. Baik, sekarang lihat di kolom chat di Zoom ya. Lihat di kolom chat di Zoom. Kasih jawaban. Menurut Anda, 1 dan 2 ini sama atau beda? 1 dan 2 sama atau beda? Silakan teman-teman ngisi di Zoom 1 atau 2. Bukan, pertanyaannya sama atau beda? Anda nih jawab sama atau jawab beda? Beda ya. Semua rata-rata jawabnya beda. Baik, semua jawabnya beda. Makanya saya kasih tugas bedakan, bukan samakan. Beda ya. Nah, sekarang kalau sudah sepakat beda, pertanyaannya adalah yang dusta yang mana? 1 atau 2? Nah, ini pilihan jawabannya kalau nggak 1. Kalau ini beda, menurut Anda yang berdusta itu yang nomor 1 atau yang nomor 2? Atau keduanya? Sudah ijma sepertinya Ustaz. Hah?
Sudah sepakat semua kayaknya. Satu ya. Nomor 1. Bahwa yang dusta adalah baik. Berarti kalau nomor 2 ini tidak dusta ya. Nomor 2 tidak termasuk. Karena dia tidak termasuk dusta, maka jika terjadi seperti tadi ya, ada kompetitor kemudian dia mungkin tanya omset, dia tanya ini, apakah boleh kita ngasih data palsu? Ya jangan curang, jangan bohong. Ini tidak kita hubungi curang ya. Oh dia curang, tidak, bukan praktek curang, tapi bohong betul. Nggak perlu bohong. Terus gimana Pak? Silahkan rahasiakan data itu. Merahasiakan data, tidak menyampaikan, itu tidak termasuk kedustaan. Sehingga misalnya omsetnya berapa? Anda cerita yang paling apes. Kok yang paling apes? Paling sepi. Ya sehari sekian. Tapi itu pas paling sepi. Tapi Anda tidak ngomong paling sepi. Padahal bisa jadi Anda punya yang 3-4 kali lipatnya. Begitu normal. Kalau lagi rame bisa 10 kali lipat dari angka yang, tapi kan Anda menyampaikan dengan kondisi ketika sepi. Waktu ini sih cuma dapat sekian. Waktu ini itu pas sepi ya. Insya Allah kalau seperti itu tidak masalah. Jadi dia nggak tahu kalau sebenarnya Anda punya pendapatan yang lebih. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya untuk perusahaan yang menyebarkan loker palsu untuk keperluan tertentu, atau juga bagaimana untuk perusahaan yang ternyata fasilitas karyawannya tidak sesuai dengan keterangan di job street atau di info lokernya Ustadz. Lalu bagaimana ketika saya misal mencari loker profesi A, tapi ketika ada orang yang lamar saya alihkan ke posisi B, bagaimana ya Ustadz? Baik, ya praktek ini tidak hanya berlaku bagi karyawan, tapi bagi semuanya. Sehingga termasuk diantaranya adalah perusahaan yang membuka loker palsu. Akhirnya orang pada melamar, padahal aslinya nggak ada. Itu penipuan. Beda dengan ini ya, dia memang lalu dia buka loker. Setelah itu dia nggak jadi butuh. Sebelum ada tes penerimaan dan seterusnya, insya Allah kemudian dia nggak jadi, itu nggak apa-apa. Sama dengan kita cerita sama saya security, terus ada yang minat, ada yang tiba-tiba kita berubah, nggak apa-apa ya kayak gitu. Tapi kalau dari awal dia memang buka dengan niat untuk menipu, boleh. Namun kalau dia dari awal butuh terus dia buka, setelah itu dia gagalkan karena merasa nggak butuh. Setelah itu dia merasa kayaknya nggak perlu ini, insya Allah tidak masalah. Karena itu tidak termasuk. Yang kedua, dalam posisi ketika di info locker akan dapat fasilitas A, B, C, D. Ternyata nggak ada semua. Nggak ada. Harus adanya, ya paling ada cuman A, B, C. D-nya nggak. Itu bisa dituntut. Katanya kemarin ada ini. Bisa diminta. Akan dikasih laptop. Kok nggak dikasih laptop, ya dia bisa nuntut. Intinya, semua bentuk penipuan bisa saja terjadi pada karyawan dan bisa terjadi pada pihak perusahaan. Wallah. Tidak sesuai posisi itu maksudnya gimana? Daftar A ditempatin di B ya? Silahkan yang bertanya mungkin bisa menjelaskan. Kalau yang terjadi misalnya dia daftar sebagai teknisi, ternyata ditempatin di direksi, dan karyawan ini ridho, nggak jadi masalah. Tapi kalau karyawannya nggak ridho, enggak, saya maunya teknisi saja, jangan direksi, harus ditempatkan sesuai dengan kesepakatan. Al-muslimuna ala syurut. Kecuali begini ya, saat dibuka lowongan teknisi, sudah, terus dia keterima administrasi. Setelah itu kan tes wawancara. Nah, waktu tes wawancara disampaikan, kamu administrasi diterima. Tapi karena teknisi sudah ada yang backup, kami alihkan ke praktisi. Nah, dari teknisi ke praktisi, entah pokoknya. Dan jadi dalam tawar-menawar itu disampaikan. Terus karyawannya tadi ridho, sehingga bukan diam-diam, sebab apa yang keluar dari perjanjian harus diutarakan dalam kesepakatan. Wallah. Baik. Kemudian Ustaz, silakan. Mungkin satu lagi. Ini masih ada 3 Ustaz. Bagaimana cara menghadapi seorang penipu yang tidak pernah merasa menjadi penipu Ustaz? Itu susah itu. Berarti perlu ditegasi. Dan yang biasanya yang namanya penipu kan dia menyembunyikan identitas, nggak ngaku. Mungkin coba tanya ke ahli psikologi, kira-kira gimana sih mengatasi orang kayak gini. Dia ketika punya bukti kan ditampakkan, ini buktinya ini, kamu menipu. Moga dengan bukti itu membuat dia mau mengaku. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Terakhir Ustaz, ada dalil yang menyatakan bahwa hendaknya berhati-hati dengan doanya orang yang terdolimi, dan bahwa doa orang yang terdolimi adalah mustajabah. Yang dimaksudkan dari dalil tersebut, apakah doanya yang dikabulkan itu khusus mendoakan keburukan orang yang mendolimi sebagai balasannya, ataukah semua doanya dikabulkan semisal mendoakan kebaikan untuk dirinya sendiri dan sebagainya? Kalau dilihat dari teks hadis, konteksnya itu berkaitan dengan pembalasan terhadap kedoliman. Karena Nabi SAW mengatakan, wattaqu da'watal mazlum. Waspadalah terhadap doanya orang yang
didolimi. Sehingga ketika orang yang didolimi itu tidak mendoakan keburukan, tapi beliau mendoakan kebaikan, semoga dapat hidayah, berarti orang ini bersabar, bukan balas. Apakah doanya juga mustajab? Wallahu alam, tidak tahu. Karena konteksnya itu pembelaan Allah kepada pihak yang didolimi. Konteks dari hadis adalah pembelaan Allah kepada pihak yang, sebagaimana ada perkataan ulama, mahibtu nafsi haibatan mahibtu minal maut. Belum pernah aku merasa hilang wibawa, melebihi hilang wibawaku di hadapan orang yang aku dolimi. Fa innahu laisa nasiralahu ilallah, karena tidak ada yang menolongnya kecuali Allah. Nah itulah yang, sehingga konteksnya adalah Allah akan menolong orang ini karena dia di. Wallahu alam. Mungkin demikian dulu yang bisa kita sampaikan. Manfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.